Menteri Komunikasi dan Digital Yang Berhormat Fahmi Fadzil menegaskan setiap warga negara Malaysia mempunyai hak kebebasan bersuara tetapi berbatas. Menurut beliau lagi, kebebasan tersebut adalah tertakluk kepada apa-apa sekatan melalui undang-undang, terutamanya dari segi keselamatan. Pada masa yang sama, kerajaan sentiasa menyokong, mempertahankan dan menjamin kebebasan media serta hak kebebasan bersuara mengikut lunas perlembagaan. Tambahan lagi, Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 yang tertakluk di bawah bidang kuasa pihak kementerian bukannya menyekat kebebasan media. Akta ini tidak pernah bertindak untuk menghadkan kebebasan media selagi mana penggunaan media elektronik tidak melanggar peruntukan perundangan di bawah akta tersebut, khususnya di bawah peruntukan Seksyen 211 dan Seksyen 233. Akta ini hanya bagi media dalam talian dan penyiaran. Sebaliknya, tidak terpakai bagi media cetak yang tertakluk kepada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. KKD akan sentiasa menyokong kebebasan media serta menjamin hak kebebasan bersuara rakyat. Perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan jelas menunjukkan bahawa warga negara Malaysia mempunyai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan juga bersuara. Namun, bagi menghormati perkara tersebut, janganlah ia melampaui batas. Akta hasutan ini spiritnya ketika ini hanya untuk memantau perkara-perkara yang menyentuh mengenai 3R. Sebab itu, bukan semua perkara dalam isu 3R ini dilarang. Ia hanya akan dikenakan melainkan ia melanggar peraturan-peraturan melalui Akta Hasutan, Kandung Kesesaan, Akta Komunikasi Multimedia dan sebagainya. Lebih baik pendekatan yang patut diambil oleh rakyat mungkin tidak membicarakan perkara ini secara terbuka mengenai isu-isu yang sensitif. Sebenarnya, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PDRM kebanyakan sengaja dibesarkan. Apa yang dilakukan oleh pihak berkuasa PDRM misalnya ialah untuk mengekang supaya perkara ini tidak berluasa sampai ke tahap yang boleh mengundang keselamatan negara. Dan Yang Berhormat, PDRM sentiasa bertindak berlandaskan undang-undang yang ditetapkan dan tidak melakukan perkara-perkara yang luar daripada batas-batas yang sepatutnya. Jadi artinya setiap apa yang akan diberitakan atau diinformasikan ke media itu selalu ada semacam pengawasan, kurang lebih seperti itu ya? Tentunya. Malah jika rakyat tidak puas hati agar tindakan-tindakan dilakukan, maka kita ada saluran aduan tentang salah laku yang disediakan oleh IPCC. Maknanya hak rakyat diberikan dan kita juga boleh buat aduan-aduan tersebut. Yang Berhormat, mengenai garis panduan, buat masa ini, perincian berkaitan kesalahan-kesalahan yang melibatkan isu 3R yang digunapakai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui PDRM adalah berpandukan kepada perundangan semasa seperti Akta Hasutan 1948 dari Ketua Sangat Arif tentang perkara ini, Kanun Kesejahteraan dan Akta Komunikasi dan Multimedia. Di bawah Akta Hasutan 1948, Akta 15, sebarang perbuatan atau kenyataan yang mempunyai kecenderungan menghasut merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 3-1. Perkara yang dikategorikan sebagai kecenderungan menghasut adalah contohnya mendatangkan kebencian atau penghinaan atau membangkitkan perasaan tidak setia kepada mana-mana raja atau kerajaan. Dan banyak lagi perkara lain, kalau saya nak sebut Yang Berhormat panjang. Namun demikian, kerajaan sentiasa memberi hak kepada rakyat, tapi tentulah kita berharap rakyat mematuhi peraturan-peraturan dan garis panduan. Nah, jadi kalau apa yang dibicarakan tadi itu mengatakan bahwa perundang-undangan atau peraturan yang ada itu tidak diperbolehkan untuk menghina dari rajanya, menghasut dari rajanya, dan lain-lain yang berhubungan dengan raja dari Malaysia. Yang telah ditetapkan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa rakyat negara ini tidak mempunyai kebebasan bersuara dan dipaksa menutup mulut dalam menyuarakan pendapat. Beliau mendakwa mereka yang melanggar kesusilaan undang-undang telah menghalang rakyat daripada membuat sembarang teguran, malah memberi tekanan sehingga memaksa untuk tidak menyuarakan sembarang pendapat. Ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Ini menceritakan tentang bagaimana kebebasan bersuara di negara Malaysia itu cukup ketat peraturannya. Berbeda dengan di Indonesia, di mana kebebasan untuk bersuara itu memiliki ruang yang cukup luas bagi masyarakatnya, terutama untuk memberikan kritikan ataupun masukan kepada pemerintah ataupun kepada pejabat negara. Tentu ini sangat berbeda ya di dalam penerapannya antara Indonesia dengan di Malaysia. Nah, seperti apa nih hal-hal yang berhubungan dengan undang-undang bebas bersuara di Malaysia? Ini ada beberapa poin yang perlu kita perlihatkan ya. Di antaranya yang pertama adalah di antara kebebasan yang terdapat di Malaysia ialah kebebasan tidak bersuara. Jadi masyarakat itu, rakyat Malaysia itu boleh ya tidak bersuara dan itu lebih baik. Yang kedua, kebebasan ini membolehkan mulut ditutup melainkan waktu makan. Ini maksudnya adalah kebebasan itu diperbolehkan ya, kecuali ketika makan. Ketika makan boleh bersuara asalkan bukan mengkritik ya. Jadi ini harus makan dulu ya, baru bisa bersuara ya. Sementara kalau tidak sedang makan, itu dilarang untuk bersuara yang aneh-aneh, terutama yang mengkritik. Ketiga, tidak bersuara menjadi hak istimewa rakyat Malaysia. Ia menyumbang kepada keselamatan, kestabilan, dan keamanan negara. Jadi, tidak bersuara yang aneh-aneh itu lebih baik demi keselamatan, kestabilan, dan keamanan negara. Keempat adalah demikian jika undang-undang tercabul ini maksudnya undang-undangnya terlanggar ya, atau undang-undang dilanggar, maka rakyat berhak tidak menegur. Nah, jadi kalau ada undang-undang nih yang dibuat oleh negara, kemudian undang-undang tersebut ternyata dilanggar oleh pemerintahnya atau mungkin dilanggar oleh rajanya, maka rakyat itu tidak boleh menegur. Rakyat disuruh diam saja kalau terjadi pelanggaran seperti itu. 5. Jika tekanan dilakukan, rakyat berhak tidak menyuarakannya. Jadi kalau ada kasus-kasus tertentu ya rakyat maksudnya ini ada masalah ya, maka rakyat itu tidak punya hak untuk bersuara atau membela diri. Yang keenam, jika ketidakadilan berlaku, hak rakyat ialah menutup mulut supaya negara stabil dan aman. Jadi kalau ada terjadi suatu hal di Malaysia di mana dirasakan tidak adil yang terjadi, itu maka rakyat ya itu mempunyai hak untuk menutup mulut, diam ya, agar negara stabil dan aman. Ya, ini ya memang terdengar ini sih agak aneh gitu ya. Yang ketujuh, jika tuduhan yang tidak berasas di lafaz, rakyat berhak tidak mempertahankan diri. Jadi kalau misalkan ada tuduhan terhadap rakyat mengenai sesuatu, mungkin rakyat mengkritik, itu dianggap salah oleh pemerintah, maka rakyat berhak untuk diam, mempertahankan diri daripada bersuara. Yang kedelapan, satu lagi cara rakyat bebas ialah dengan mengada tuduhan ke atas rakyat dibicara secara tertutup. Rakyat bebas tidak bersuara tentang perbicaraan atau perbincangan yang dilakukan secara rahasia. Jadi kalau ada hal-hal yang sangat sensitif yang berhubungan dengan 3R, yang berhubungan dengan raja, yang berhubungan dengan kerajaan, maka itu adalah sifatnya rahasia dan rakyat diminta untuk tidak memperbincangkan masalah ini. Yang kesembilan, dengan tidak membantah pembicaraan secara rahasia kasus-kasus tersebut, keadilan akan tercapai dan negara terus aman dan makmur. Maksudnya adalah kalau kita tidak berbicara nih sebagai rakyat mengenai yang dirahasiakan tadi atau dianggap rahasia oleh kerajaan, maka keadilan itu akan tercapai, maka negara akan terus aman dan juga makmur. Nah, yang ke-10 adalah sesungguhnya Malaysia itu sudah mencontohkan yaitu suatu demokrasi di mana mulut rakyat diberi kebebasan untuk menutup. Nah, ini maksudnya adalah menutup mulut rakyat atau rakyat disuruh diam itu adalah salah satu bentuk demokrasi bagi rakyatnya. Nah, tentu hal ini berbanding terbalik ya dengan apa yang terjadi kalau negara itu mempunyai ruang kebebasan bagi rakyatnya, di mana justru rakyatnya bisa memberikan kritik dan saran bagi pemerintah, bagi negara, bagi pejabat, ataupun mungkin ya bagi rakyat dengan rakyat itu sendiri. Nah,
Perbedaan ini tentu saja ya antara Indonesia dengan di Malaysia itu ada beberapa hal ya yang menyebabkan perbedaan tersebut, seperti mungkin sejarahnya berbeda, politiknya berbeda, dan sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara juga berbeda. Nah, kita bisa melihat misalkan dari sistem politik dan sejarah. Malaysia memiliki sistem politik berbasis monarki konstitusional dengan peranan penting dari yang di Pertuan Agung dan pemerintah federal. Pemerintah Malaysia memiliki kontrol yang cukup kuat terhadap media dan kebebasan berekspresi melalui undang-undang yang ketat. Ini adalah hasil dari sejarah negara tersebut yang menekankan stabilitas politik, harmonisasi rasial, dan keamanan nasional sejak masa pasca kemerdekaan. Jadi isu-isu seperti agama, raja-raja Melayu, dan hubungan antar etnis ini sangat sensitif, sehingga kritik terhadap topik-topik ini sering sekali dibatasi. Sementara di Indonesia, yang menganut sistem demokrasi dengan kebebasan bersuara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah era reformasi 1998 terjadi perubahan besar yang membuka ruang bagi masyarakat untuk mengkritik pemerintah, menyuarakan pendapat, dan mengelola media secara bebas. Meskipun ada beberapa pembatasan seperti Undang-Undang ITE, kebebasan berekspresi di Indonesia secara umum lebih luas. Kemudian ada regulasi dan undang-undang. Nah, Malaysia sendiri mempunyai beberapa undang-undang yang membatasi kebebasan bersuara. Di antaranya adalah Akte Hasutan 1948, yaitu melarang ucapan atau tindakan yang dianggap menghasut pemerintah, raja-raja Melayu, dan isu-isu yang sensitif lainnya. Kemudian ada Akte Rahasia Resmi 1972, yaitu melarang publikasi informasi yang dianggap rahasia oleh pemerintah, dan Akte Komunikasi dan Multimedia 1998, membatasi penyebaran konten yang dianggap berbahaya atau mengancam keharmonian masyarakat. Nah, pembatasan tersebut terhadap media itu melalui lisensi yang sangat ketat. Sementara di Indonesia juga memiliki batasan seperti adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Namun, kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara relatif lebih bebas. Media dan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan secara terbuka, meskipun ada resiko hukum untuk penyalahgunaan kebebasan tersebut. Nah, secara media dan pengawasan, media di Malaysia seringkali diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Lisensi media harus diperbaharui secara berkala, dan pemerintah dapat mencabut lisensi jika kontennya dianggap terlalu kritis. Akibatnya, banyak media cenderung berhati-hati dalam melaporkan berita yang sensitif. Nah, selain itu, undang-undang seperti Akta Hasutan membatasi individu untuk berbicara secara bebas di media sosial atau ruang publik. Di Indonesia, media relatif lebih bebas setelah reformasi 1998. Banyak media yang secara terang-terangan mengkritik pemerintah atau kebijakan publik. Meski begitu, ancaman seperti pasal karet Undang-Undang ITE dapat menjadi hambatan bagi kebebasan berekspresi, terutama di dunia maya. Nah, kalau secara faktor sosial dan budaya, masyarakat Malaysia itu sendiri terdiri dari berbagai etnis, yaitu Melayu, Cina, dan India, kemudian yang lain-lainnya ya. Sehingga pemerintah memberlakukan pembatasan kebebasan berbicara untuk mencegah ketegangan antar komunitas ya. Nah, isu agama juga dan identitas nasional itu sangat sensitif, sehingga kebebasan bersuara sering sekali diatur ya untuk menjaga keharmonisan. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, meskipun masyarakat Indonesia juga beragam secara budaya dan agama, negara memberikan ruang yang lebih bebas untuk debat publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak adil atau bahkan merugikan. Nah, secara penegakan hukum terhadap pembatasan pembebasan berbicara lebih ketat di Malaysia. Banyak aktivis, jurnalis, atau politisi oposisi yang menghadapi tuntutan hukum karena dianggap melanggar undang-undang terkait kebebasan berbicara. Meskipun ada beberapa kasus kriminal kebebasan berpendapat, penegakan hukumnya tidak seketat di
Malaysia. Di Indonesia, ya, masyarakat itu memiliki lebih banyak ruang untuk mengekspresikan opini secara kolektif melalui demonstrasi ataupun media sosial. Jadi dari hal ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa kebebasan bersuara di Malaysia itu lebih terbatas ya, karena pengaruh sejarahnya, regulasi hukum yang ketat, dan fokus pemerintah pada stabilitas nasional serta keharmonisan sosial. Sebaliknya, Indonesia juga telah melalui era reformasi menikmati ruang yang lebih luas untuk menyuarakan pendapat, meskipun tetap ada beberapa tantangan seperti adanya Undang-Undang ITE yang cukup membatasi dari kebebasan untuk bersuara. Nah, namun dari hal tersebut tentu saja yang namanya kebebasan jika kebablasan itu akan berakibat yang negatif daripada positif. Sehingga perlu ada rambu-rambunya, perlu ada pembatasan-pembatasan di mana pembatasan tersebut harusnya masih manusiawi. Nah, antara satu negara dengan negara lain, cara untuk membatasi dalam kebebasan bersuara tentu saja berbeda karena mempunyai masing-masing negara ini kebijakan-kebijakan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Nah, bagaimana menurut teman-teman mengenai kebebasan suara yang ada di Malaysia? Daripada cukup dulu, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.